Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berita Wahyuni dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Yogyakarta dengan NIM 053969378. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktik 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu mengimplementasikan TCP atau IP melalui Common Prompt. Tujuan praktik ini adalah untuk memahami dan menguji perintah dasar jaringan yang digunakan dalam analisis serta konfigurasi jaringan komputer. Langkah pertama, saya akan membuka Common Prompt sebagai administrator. Caranya adalah klik search, kemudian ketik Common Prompt, lalu kita pilih Run as Administrator. Common Prompt ini akan menjadi alat utama bagi saya untuk menjalankan perintah jaringan komputer. Baik, saya akan memulai dengan perintah-perintah dasar. Yang pertama, perintah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah direktori. Yang kedua, ada perintah cls. Perintah cls digunakan untuk membersihkan tampilan layar Common Prompt. Saat layar penuh dengan teks, cukup ketik cls, layar akan bersih kembali. Selanjutnya ada perintah cls/tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau keterangan singkat tentang fungsi cls. Kita dapat melihat bahwa dia berfungsi untuk membersihkan tampilan layar. Selanjutnya ada perintah dir/tanda tanya. Perintah ini menampilkan panduan penggunaan dir, yaitu untuk menampilkan daftar file dan folder di direktori aktif. Berikutnya saya akan masuk ke bagian utama praktik, yaitu perintah-perintah yang berkaitan dengan jaringan TCP atau IP. Pada bagian ini terdapat perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Dari hasil ini, saya dapat mengetahui alamat IP komputer yang sedang digunakan. Selanjutnya ada perintah ipconfig/all. Perintah ini menampilkan informasi yang lebih lengkap, termasuk MAC address, DNS, dan DHCP server. Perintah ini digunakan untuk analisis konfigurasi jaringan secara detail. Selanjutnya ada perintah ipconfig/tanda tanya. Perintah ini menampilkan daftar lengkap semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig. Ini sangat membantu jika saya ingin mengetahui fungsi dari setiap parameter. Selanjutnya ada perintah ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Setelah perintah ini dijalankan, koneksi jaringan akan terputus sementara. Selanjutnya ada perintah
ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk memperbarui alamat IP dari DHCP server. Perintah ini biasanya digunakan setelah melakukan rilis. Selanjutnya ada perintah ipconfig/displaydns. Perintah ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan pada komputer. Informasi ini membantu untuk melihat status atau domain yang pernah diakses. Selanjutnya ada perintah ipconfig/flushdns. Perintah ini berfungsi untuk menghapus cache DNS agar komputer mengambil data DNS terbaru dari server. Selanjutnya ada perintah ipconfig/registerdns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS, misalnya setelah perubahan jaringan. Selanjutnya, saya akan melakukan beberapa perintah untuk menganalisis jaringan pada komputer. Di sini ada perintah ping google.com. Perintah ini digunakan untuk menguji apakah komputer kita terhubung dengan internet atau perangkat lain. Jika koneksi berhasil, maka akan muncul balasan reply from. Selanjutnya ada perintah netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang aktif, lengkap dengan alamat IP, port, dan status koneksi. Misalnya, kita dapat melihat koneksi ke situs yang sedang kita akses. Selanjutnya ada perintah tracer. Di sini saya ketik dengan tracer.google.com. Perintah ini digunakan untuk menelusuri rute yang sedang dilewati paket data dari komputer kita menuju server tujuan. Hasilnya menunjukkan jalur router yang dilewati. Selanjutnya ada perintah petping. Di sini saya menulisnya dengan petping.google.com. Perintah ini merupakan gabungan antara ping dan tracer. Perintah ini menampilkan kualitas jaringan di setiap hub serta mengukur paket loss atau kehilangan data di sepanjang jalur koneksi. Kemudian ada perintah nslookup. Di sini saya menulis dengan nslookup.google.com. Perintah ini digunakan untuk mencari tahu alamat IP dari sebuah domain. Misalnya, domain google.com memiliki IP tertentu yang ditampilkan di hasil nslookup. Selanjutnya ada perintah nets. Di sini saya menuliskan dengan nets interface IP show config. Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP pada setiap adapter jaringan di komputer.
Selanjutnya ada perintah route. Di sini saya menuliskannya dengan route print. Perintah ini digunakan untuk menampilkan tabel routing, yaitu jalur komunikasi yang digunakan komputer untuk mengirimkan data ke jaringan lain. Yang terakhir ada perintah net. Di sini saya menulisnya dengan net user. Perintah ini menampilkan daftar akun pengguna yang ada di dalam komputer. Perintah ini membantu untuk melihat siapa saja pengguna yang memiliki akses. Demikian hasil praktek tugas 2 saya di mata kuliah jaringan komputer ini tentang implementasi TCP/IP melalui Command Prompt. Melalui praktek ini, saya belajar bagaimana cara melihat konfigurasi IP dan DNS, melakukan analisis koneksi jaringan, mengetahui rute data antar jaringan, serta memahami dasar konfigurasi jaringan komputer. Sekian video tugas praktik saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.